wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sejarah Indonesia akan mempresentasikan dua materi, yaitu Jaringan Keilmuan di Nusantara dan Akulturasi Perkembangan Sejarah Islam. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Piko Ilham Ramadan sebagai moderator dan teman saya sebagai penyaji satu. Saya Zaskia Rahmadani Putri. Saya Nindita Amelia. Saya Indah Deskita. Saya Aulia Putri Anjani. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Zaskia Ramadhani. Pada Zaskia kami persilakan. Dan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Jaringan Keilmuan di Nusantara. Perkembangan dan pengajaran pendidikan agama Islam di Masjid Kesultanan sangat ditentukan oleh dukungan para penguasa. Bahkan para ulama dijadikan sebagai pejabat negara dan memberikan pengajaran agama Islam di masjid negara dan di Istana Sultan. Dahulu kala, Kerajaan Samudra Pasai dijadikan sebagai pusat studi Islam di Nusantara atau di Indonesia. Namun, dengan Kerajaan Malaka masuk Islam, Malaka ini juga berkembang sebagai pusat pembelajaran agama Islam di Indonesia. Kerajaan Malaka ini giat melakukan pengajian dan pendidikan pengajaran agama Islam, sehingga terbukti bahwa Kerajaan Malaka ini dengan waktu yang sesingkat-singkat mungkin melakukan perubahan sikap dan konsepsi masyarakat terhadap agama, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Banyak sekali ulama dari berbagai mancanegara yang datang mengunjungi Malaka, yakni dari Afghanistan, Arab, Hindustan, dan Malabar. Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam sangat tersohor dengan dikenal dengan sebutan Serambi Mekah, dan mereka ini menjadi pusat pembelajaran pendidikan dan pengajaran agama Islam di Nusantara atau di Indonesia. Sultan Iskandar Muda adalah salah seorang raja yang sangat memperhatikan perkembangan pengajaran dan pendidikan agama Islam di wilayahnya. Ia membangun sebuah masjid yang sangat terkenal dengan nama Masjid Raya Baitur Rahman. Dan ia memanggil Hamzah Al-Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani sebagai penasihatnya. Teman-teman, melalui pengajaran Syekh Abdurrauf As-Singkili atau yang biasa kita kenal dengan Tuanku Syiah Kuala, melahirkan dua ulama besar di Sumatera Barat dan di Jawa Barat. Di Sumatera Barat, ulama ini bernama Syekh Burhanuddin Ulaan. Ia ini sebagai seorang pelopor pendidikan agama Islam di Padang Minangkabau. Di Jawa Barat, syekhnya bernama Syekh Abdul Muhyi Al-Garudi. Ia ini sebagai seseorang yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, khususnya di Banten. Teman-teman, terdapat dua hal yang mempercepat proses pengajaran dan pendidikan agama Islam, yaitu proses penggunaan aksara Arab dan bahasa Melayu sebagai pemersatu atau yang disebut sebagai langue franca. Baiklah, ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya Zaskia Ramadhani sebagai penyanyi satu mengucapkan terima kasih dan mengembalikan kepada moderator. Itulah materi dari penyaji satu. Lanjut ke penyaji dua. Kepada Nindi kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu akulturasi dan perkembangan budaya Islam. 3. Kebudayaan yang berkembang di Indonesia begitu kuat di lingkungan masyarakat. Maka, berkembangnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Dan terjadilah akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi adalah percampuran antara dua kebudayaan antara B yang saling bertemu dan saling memengaruhi satu sama lain. Berikut contoh akulturasi antara budaya Islam dan Indonesia. Yang pertama, ada seni bangunan. Seni bangunan yang paling menonjol di zaman perkembangan Islam adalah masjid, menara, dan makam. Pertama, ada masjid dan menara. Seni bangunan Islam yang paling menonjol adalah masjid. Fungsi utama dari masjid adalah tempat beribadah umat Islam. Masjid atau masjid dalam bahasa Arab mungkin berasal dari bahasa Aramik yang artinya menjatuhkan diri atau bersujud. Dalam bahasa Ethiopia dikenal dengan istilah mesgad yang artinya kuil atau gereja. Ciri-ciri masjid kuno yang ada di Indonesia. Yang pertama, atapnya berupa atap tumpang.
Yang kedua, tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat untuk mengumandangkan azan. Dan yang ketiga, umumnya didirikan di ibu kota atau di dekat istana kerajaan. Yang kedua ada makam. Makam-makam yang terletak di tempat-tempat tinggi umumnya menunjukkan kesinambungan tradisi yang merupakan pendirian punden-punden berundak pada masa megalitik. Makam yang paling atas dianggap makam yang paling dihormati. Misalnya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah di Gunung Sembung. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji 2. Kita lanjut ke penyaji 3. Kepada Indah kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 2 materi. Yang pertama yaitu seni ukir, yang kedua ada aksara dan seni sastra. Seni ukir. Di Indonesia, seni ukir sudah berkembang sejak zaman Batu Muda atau Neolitikum, yaitu pada zaman 1500 Masehi. Kita masuk ke jenis-jenis seni ukir. Yang pertama ada ukiran susun, ukiran cekung, ukiran cembung, dan ukiran garis. Yang kedua, lanjut aksara dan seni sastra. Aksara dan seni sastra ini adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Kita masuk ke jenis-jenis seni sastra. Yang pertama ada hikayat. Hikayat ini adalah seni sastra yang menceritakan tentang sejarah dan dongeng. Yang kedua ada babat. Babat ini adalah tulisan sejarah. Contohnya babat Tanah Jawi dan babat Mataram. Yang ketiga ada syair. Syair ini adalah berupa sajak-sajak. Contohnya tulisan yang ada di makam Batu Nisan. Dan yang terakhir adalah suluk. Suluk ini adalah karya sastra yang berupa kitab-kitab. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji 3. Kita lanjut ke penyaji 4. Kepada Aulia kami persilakan. Baiklah, saya sebagai penyaji 4 akan menjelaskan kesenian dan kalender. Baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu ada kesenian. Di Indonesia, Islam sudah menghasilkan kesenian yang bernafas Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Misalnya, yang pertama ada permainan debus. Permainan debus yaitu tarian yang pada puncak acaranya, para pemain menusukkan senjata tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan bekas luka dengan cara membaca ayat Al-Quran dan salawat Nabi. Dan yang kedua ada saudati. Saudati berasal dari Bogor dan dimainkan oleh 8 orang. Para pemain menyanyikan salawat Nabi. Dan yang ketiga ada wayang. Wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu dan sejak zaman Islam terus dikembangkan. Menurut Amir Hamzah, wayang dikembangkan oleh wayang golek. Dan kita masuk bagian yang kedua, yaitu kalender. Menjelang 3 tahun pemerintahan Umar bin Khattab, Umar menetapkan 1 Hijriah menjadi 14 September 622 Masehi. Bukti penanggalan sistem kalender yang paling nyata adalah bukti sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Sultan Agung melakukan sedikit perubahan, yaitu misal 1 Muharram diganti dengan Sura dan 1 Ramadan diganti dengan Pasa. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aulia atas materi yang telah disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kritik dan saran, komen di bawah ini. Jangan lupa like,